Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap bahwa saudara semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Kita bersyukur pada Tuhan pagi ini. Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru. Dan kita bisa bersama-sama di pagi ini akan belajar dari firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak, kita berdiam diri, kita berdoa, memohon pimpinan dan tuntunan daripada Roh yang Kudus untuk menolong kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami hendak memanjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami masih diizinkan untuk kami bersama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang Kudus, Roh kebenaran itu boleh menuntun kami, menolong kami, supaya kami bukan saja mengerti kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami juga untuk menghidupinya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami hari lepas hari sungguh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bantu hamba-Mu yang akan melayani dalam pemberitaan firman pagi ini. Biar apa yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat rohani yang besar bagi seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9. Kita tidak akan membacakan seluruh bagian firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal 9 ini. Namun saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Hakim-Hakim pasal 9, kita akan lihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan sambung ke beberapa ayat yang lain. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau satu orang? Dan ingat juga bahwa aku adalah darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan ikhwal kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, "Memang ia saudara kita." Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi uang perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofrah, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbatin di tugu peringatan yang di Sikem. Kita melihat kemudian ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat dari antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Kita kemudian lihat ayat 34. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ayat yang ke-45 sampai ke-57. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota Sikem, menaruh Sikem ke dalam liang di bawah kuil El Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya di atas bahunya sambil berkata kepada rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segala perbuatanku yang kamu lihat ini." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan,
lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikian semua penduduk kota Menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujang itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel, Abimelek telah mati. Pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuh atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. So, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar belakangan ini, dan ungkapan itu berbunyi, Gusti ora sare. Tuhan atau Allah itu tidak tidur. So, sekali ungkapan ini menunjukkan ada satu keyakinan iman bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu melihat, memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan yang baik, baik itu perbuatan yang jahat. Saya teringat dengan sebuah lagu anak-anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik, baik itu perbuatan yang jahat, maka kita juga dengan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang setimpal dengan apa yang dia lakukan selama atau semasa dia hidupnya. Ia akan memberkati orang yang hidup takut akan dia dan yang melakukan kebenaran, dan menghukum orang yang berbuat jahat. So, sekalian apa yang kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasal 9 memperlihatkan kepada kita kebenaran bahwa Allah itu tidak tidur. Allah melihat, Allah memperhatikan setiap perbuatan manusia, dan dia akan membalaskan setiap perbuatan manusia sesuai atau setimpal dengan apa yang dia lakukan. Di sini kita melihat Tuhan membalaskan kepada Abimelek setimpal dengan perbuatan jahatnya. Kalau kita membaca Hakim-Hakim pasal 9 ayat 56 mengatakan bahwa demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan Abimelek kepada ayahnya atau kepada Gideon, itu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. So, sekali ayat 56 ini dilatar belakangi satu peristiwa, itu keinginan yang besar dari Abimelek untuk menjadi pemimpin setelah ayahnya Gideon itu mati. Kita melihat bahwa Abimelek kemudian berusaha untuk bagaimana dia bisa menjadi pemimpin bagi umat Tuhan. So, siapa Abimelek itu? Abimelek adalah anak Gideon dari gundiknya yang berasal dari Sikem. Kalau saudara memperhatikan Hakim-Hakim pasal 8 ayat 30 dan ayat 31, di situ mengatakan Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandung. Sebab ia beristri banyak, juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Saudaraku, Abimelek mempunyai arti, atau nama Abimelek mempunyai arti Bapakku Raja. Meskipun dia seorang gundik, namun ambisinya untuk menjadi pemimpin sangat besar. So, sekalian sah-sah saja kalau seseorang itu berusaha atau berambisi untuk menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi penguasa. Tetapi kalau berambisi menjadi pemimpin dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, maka hal itu tidaklah dapat dibenarkan. Kita melihat dari kitab Hakim-Hakim pasal 9 ini, kita melihat bagaimana Abimelek mau menjadi pemimpin dan dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kita melihat di sini pertama-tama yang dilakukan Abimelek adalah mencari dukungan dari saudara-saudara ibunya atau dari kaum pihak dari ibunya, yaitu orang-orang dari kota Sikem. Abimelek mengatakan, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagi kamu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal,
atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku adalah darah dagingmu. Tentu saja satu orang yang memimpin akan jauh lebih baik daripada 70 orang. Apalagi kita tahu dalam bagian firman Tuhan ini Abimelek adalah masih keluarga dengan orang-orang Sikem. Dan itu juga diakui oleh orang-orang atau warga Sikem dengan mengatakan memang ia adalah saudara kita. Sekolah kita mengatakan hati orang Sikem kemudian condong kepada Abimelek. Bahkan mereka kemudian memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Di sini kita melihat juga di dalam bagian firman Tuhan dan kita bandingkan bagian firman Tuhan di perikop yang sebelumnya. Bahwa setelah Gideon mati, orang-orang Israel itu berjalan atau melakukan hal-hal yang menyimpang dengan mengikuti Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat Tuhan. Atau dengan kata lain orang Israel melupakan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari semua musuhnya di sekeliling mereka. Kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 33 dan ayat 34. Kita tahu orang Israel kemudian menyembah kepada berhala. Dan apa yang mereka lakukan, kemudian mereka juga menyembah berhala dan mereka hidupi dalam kehidupan hari-hari mereka. Ada sebuah perkataan yang mengatakan, we become what we worship. Kita menjadi seperti apa atau seperti siapa yang kita sembah. Karena orang-orang Israel menyembah kepada berhala, menyembah kepada Baal, maka tidak mengherankan kalau perilaku hidup mereka itu sangat jahat. Saudara bisa membandingkan Yeremia pasal 19 ayat 5 yang mengatakan bahwa penyembahan terhadap Baal itu melibatkan pengorbanan manusia sebagai korban bakaran. Maka tidak heran ketika mereka mendukung Abimelek, mereka juga mendukung Abimelek dalam pembunuhan terhadap 70 orang anak-anak Gideon. Dan mereka kemudian menobatkan Abimelek sebagai raja. Tuhan atau Allah tidak tidur. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Abimelek adalah sesuatu yang jahat. Karena itu setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga Sikem. Tujuannya apa, Saudara? Tujuannya supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal itu dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Ketidaksetiaan warga Sikem itu ditunjukkan dengan mereka memihak kepada seorang yang bernama Gaal bin Ebed. Gaal bin Ebed ini kemungkinan adalah orang Sikem yang baru pindah ke kota Sikem. Dan singkat cerita, saudaraku, kemudian terjadilah peperangan di antara orang-orang yang memihak Abimelek dengan orang-orang Sikem yang memihak kepada Baal bin Ebed. Dan kita melihat di dalam peperangan itu ternyata peperangan itu dimenangkan oleh Abimelek. Abimelek kemudian membunuh orang-orang Sikem. Bahkan orang-orang Sikem yang melarikan diri di menara Sikem itu dan bersembunyi di basminya, sehingga Alkitab mengatakan kira-kira 1.000 orang laki-laki dan wanita itu mati. Tetapi ketika Abimelek mengepung dan merebut kota Tebes, terjadi suatu kejadian yang tidak pernah diduga Abimelek. Tak kala ia mau merebut menara kota Tebes, seorang wanita menimpakan sebuah batu kilangan dan memecahkan kepalanya. Dan kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, dengan segera Abimelek memanggil bujangnya supaya bujangnya itu membunuh dia agar dia jangan malu oleh karena mati di tangan seorang wanita. Abimelek mati bukan di tangan seorang pahlawan perang, tapi justru di tangan seorang wanita yang sama sekali tidak diperhitungkan. Kematian Abimelek menjadi satu bukti bahwa Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan Abimelek yang membunuh 70 orang saudaranya. Kisah ini juga mengajar kita dan menyadarkan kita bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tidak pernah tertidur. Dia memperhatikan setiap perbuatan manusia. Dan dia adalah hakim segenap bumi itu. Akan menghakimi dengan adil. Dia akan menegakkan keadilannya sesuai dengan waktunya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang mungkin kita bertanya, kenapa kejahatan itu merajalela? Karena kenapa sepertinya Tuhan itu tinggal diam sehingga membiarkan kejahatan itu merajalela? Saudaraku, kita harus memahami
bahwa Tuhan akan menegakkan keadilannya pada waktunya. Tidak menurut waktunya kita. Dia pasti akan membalaskan setiap perbuatan orang setimpal dengan apa yang dilakukannya semasa hidupnya. Jika kita memahami bahwa Allah adalah Allah yang membalaskan kepada semua orang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, maka kita dan marilah kita berhenti untuk berbuat jahat, berhenti untuk berkata-kata yang jahat, dan lakukanlah yang baik, berkata-katalah yang baik. Sebab Allah adalah Allah yang akan menghakimi. Mari kita menjalani hari ini dan ke depan dengan kesadaran bahwa Allah memberi upah kepada orang yang hidup benar dan takut akan Dia, yang hidup melakukan apa yang baik, dan Dia akan membalaskan perbuatan jahat manusia setimpal dengan yang diperbuatnya. Marilah kita dengan kesadaran bahwa Tuhan melihat segala perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, maka kita hidup di dalam kegentaran akan Dia, hidup di dalam rasa takut akan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh mengawali pagi yang baru ini dengan kami boleh belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau memperhatikan kehidupan kami, memperhatikan segala perbuatan kami, baik yang kami lakukan, baik itu perbuatan yang baik, baik itu perbuatan yang jahat. Dan kami disadarkan melalui firman Tuhan ini, Engkau akan memberi upah bagi orang yang hidup benar, melakukan kebaikan, dan melakukan apa yang benar menurut pandangan-Mu, dan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk berhenti berbuat jahat, untuk berhenti berkata-kata yang jahat, tapi kami berbalik untuk melakukan apa yang baik dan berkata-kata yang baik untuk membangun orang, untuk menguatkan orang, untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui hidup kami kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, dan Tuhan kiranya memberkati segala pekerjaan tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas.